Habib salam alaika salawatullah alaika. Baik. Kita sekarang pindah ke nama Allah Al-Karim. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntaha ar-raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa jufi'a 'ataba wa mastaqsa wa la yudayyi'u man ladha bihi waltaja'a ويغنيهم عن الوسائل والشفعاء ومن اجتمله جمع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وذلك لله تبارك وتعالى فحسب. Ya. Al-Karim itu adalah yang sanggup menghancurkan musuhnya atau orang yang menyakitinya, tapi dia tidak menyakitinya, tapi malah dia memaafkannya. Yang jika berjanji menyempurnakan janji, itu Karim. Yang jika memberi, maka dia melebihkan pemberiannya. Melebihkan dari apa yang diharapkan orang. Itu Al-Karim. Dan jika memberi, dia tidak memperhatikan berapa dia memberi, dan kepada siapa dia memberi. Itu Al-Karim. Jika dia mungkin disinggung, disakiti, dia mungkin menyindir, tapi tidak berlebihan. Dia membalas, tapi tidak berlebihan. Jika ada orang yang mengadu kepadanya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Jika semua karakter ini ada pada orang itu, pasti orang itu sangat sempurna. Dan itu tidak mungkin. Ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Karim Al-Mutlaq. Al-Karim yang mutlak itu cuma Allah. Maka terjemahan Al-Karim itu apa? Paling ringan kita sebut Al-Karim itu maha pemurah. Boleh juga disebut maha santai. Kalau anak-anak sekarang disebut maha santuy. Ya. Allah itu santai sekali, santuy sekali. Ini Al-Karim. Ada orang serius, Allah kemudian tidak membawanya serius. Ada orang mau menyakitinya, menyerangnya, Allah kemudian memaafkannya. Ya. Allah sanggup menghancurkannya sekejap. Tapi malah kemudian Allah memaafkannya dalam waktu yang sangat panjang. Jika ini yang disebut Karim, maka siapa saja yang dalam marahnya dia sanggup menghancurkan musuhnya, lalu dia maafkan, orang ini disebut Abdul Karim, hamba yang karim. Orang yang ketika dia terzolimi, perasaan dia terzolimi, tapi dia sanggup menanggungnya dan tidak membalasnya, maka dia Karim. Orang yang jika memberi, tidak ngitung-ngitung apa pemberiannya, dan tidak memperhatikan dia kasih siapa, maka dia Al-Karim. Kalau kita kan enggak. Kita biasanya lihat-lihat dulu siapa yang kita kasih. Berapa kita ngasih. Giliran ngasih, kita hitung-hitung kita udah ngasih berapa. Itu berarti tidak Karim. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, apakah nurul karamah, nur karimnya Allah sudah masuk ke dalam diri? Jawabannya sederhana saja. Apakah kita sudah jadi pemurah? Ya, maka sering-seringlah memanggil ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, ya Afu ya Karim, ya Wahai yang Maha Maaf, Wahai yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Ya, sering-sering mengatakan itu supaya nur al-karamnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, ya. Ya, lalu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada buah-buahan disebut dengan al-karam. Lalu Nabi mengatakan, jangan kamu katakan buah itu al-karam. Karena al-karam hanyalah rajul muslim, seseorang yang muslim, ya. Al-Karim, teman-teman yang bukan Allah, ini sangat mungkin ada pada setiap mukmin. Mulailah kemudian memaafkan siapa orang yang sebenarnya kita sanggup untuk membalas dendam kita kepadanya. Mulailah kemudian
longgar terhadap orang-orang yang tadinya keras kepada kita. Dulu dia menyakiti, tapi kita tidak balas menyakiti. Dulu kalau kita sedang membangun karir, dia malah kemudian menghancurkan jalan-jalan kita. Ketika Allah kemudian memberikan jalan dan kita lebih maju dari mereka, kita tidak kemudian mengancam hidup mereka. Orang-orang ini Al-Karim. Maka orang-orang seperti itu, apapun wajahnya, apapun suku bangsanya, nurul karam sudah ada dalam dirinya. Secara bahasa, karamah, ya, karamah itu bahasa Arab, itu artinya orang yang dapat kemurahan dari Allah. Ya, orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah. Bagaimana mungkin seorang yang seperti kita, ya, seperti Nabi Ibrahim itu kan fisiknya seperti kita. Tiba-tiba ketika dilemparkan ke dalam api dia tidak terbakar. Itu adalah karena Allah pemurah, lalu Allah mengatakan, wahai api jangan bakar hambaku. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Bagaimana mungkin laut merah terbelah cukup dengan pukulan tongkat Nabi Musa? Kan tidak mungkin secara akal kita yang lemah ini. Tapi dalam akalnya para nabi, para wali itu mungkin. Kenapa? Karena Allah pemurah. Ya, jika Allah kemudian membukakan rezekinya untuk para musuh-musuh Allah, kenapa kepada sosok yang membela agama Allah, pasti Allah lebih membelanya. Maka saya juga mengartikan al-karamah itu pembelaan Allah terhadap makhluknya. Jadi apabila Allah memberikan karamah, yang secara harfiah berarti kemurahan, kemuliaan, ini penanda Allah sedang memberikan pembelaan terhadap mereka. Ya. Lalu beliau mengatakan, hadil khisal qad itajammalul abdu fi iktisabiha, walakin fi ba'dil umur wa ma'a naw'in min at-takalluf. Lidzalika qad yusafu bil karim walakinahu naqis bil idhafah. Tadi kita menyebutkan bahwa Al-Karim, Al-Hakiki, jika sanggup menghancurkan musuh, dia kemudian maafkan. Jika dia memberi, dia tidak menghitung pemberian dan dia tidak memandang siapa yang diberikan. Kemudian apabila berjanji, dia sempurnakan. Jika dia memberi, dia memberikan lebih daripada yang diharapkan. Dan seterusnya. Itu tidak mungkin terjadi semuanya pada seorang hamba seperti kita. Kita masih pilih-pilih. Kenapa? Karena kita memang bukan Tuhan. Tapi Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Sesanggup mungkin maka berusaha kamu menyerap nur nama-nama Allah, nur akhlak-akhlaknya Allah. Jadi meskipun kita kemudian merasa ini susah sekali gitu, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan itu. Semakin kita sanggup meniru ini, semakin kita sanggup memberi tanpa memandang pemberian dan siapa yang diberi, semakin kita sanggup memaafkan orang yang membuli, mencaci maki, maka semakin dekat hijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama-nama Allah ini adalah pintu-pintu pembuka hijab kepada Allah. Siapa yang mau terbuka rahasia itu kepadanya, dia sudah dekat 1 derajat dibandingkan yang lain, bahkan lebih banyak. Ya. Baik, itu nama Allah Al-Karim. Habib salam.